Selamat pagi dengan DT di sini. Kembali lagi kita akan mengulas tentang seputar UMKM, koperasi dan ekonomi kreatif. Hari ini kebetulan saya ada di Bandung. Cuaca juga mendukung, dingin-dingin, mengingatkan kembali kepada Bandung yang selalu sejuk. Dengan topik yang tentunya tidak dingin. Topik kali ini akan bicara tentang hal-hal seputar susu. Karena apa? Kita tahu Bandung itu rajanya juga susu ya, ada di Lembang, ada di Pangalengan. Nah, kita akan bercerita seputar bagaimanakah perkembangannya industri susu di Jawa Barat. Nah, sebelum kita bicara tentang susu, kita akan memperbandingkan keadaan susu di Indonesia dengan di negara-negara lain. Menurut penelitian, Indonesia memerlukan 10 juta liter susu, sementara pemenuhan dalam negeri sendiri masih sekitar 2 juta saja, sehingga masih memerlukan impor sekitar 8 juta. Pemenuhan yang sangat banyak untuk masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh karenanya memang penting sekali untuk dibicarakan bagaimana sih sebenarnya usaha susu di Indonesia. Nah, perbandingan berikutnya adalah bagaimana industri susu di Eropa terutama itu bisa pesat, dan bisa pesat itu karena adanya kolektivitas daripada masyarakat yang bergerak di bidang peternakan dan pengolahan susu. Mereka berkumpul dalam suatu koperasi seperti misalnya Frisian Flag Campina, itu merupakan suatu koperasi raksasa yang proses susu dari mulai peternakan hingga menjadi barang-barang yang siap untuk dikonsumsi seperti misalnya dairy food dan produk-produk turunannya seperti itu. Dan tentunya saja mereka tidak hanya bicara tentang badan hukum koperasi, tentang pengolahan susu, dan juga mereka bicara tentang merek kolektif di mana para anggota koperasi tersebut mempergunakan merek bersama untuk produk-produk dairy food mereka. Untuk melengkapi obrolan kita hari ini, tidak lengkap kalau kita tidak undang kawan yang memang sudah expert, sudah berpuluh-puluh tahun malang melintang di dunia persusuan, dan salah satu produknya adalah yogurt. Namanya Kang Iwan, asalnya dari Lembang, punya usaha produk dan kafe susu. Yuk kita panggil Kang Iwan, mangga. Selamat pagi Kang Iwan, selamat datang di Bincang-Bincang di channel DT kali ini. Kang Iwan, apa kabar? Baik. Gimana Lembang? Lembang cukup semarak hari ini. Cukup semarak. Ya. Sudah mulai pulih? Insya Allah kita bisa menangani keadaan ekonomi, bisa membangun dengan dikit. Iya. Kang Iwan, produknya apa nih? Saya salah satu produk dari produk adalah bagiannya dari produk itu adalah dari susu, ini yogurt dengan merek Yoken. Yoken, artinya apa tuh? Ya, yogurt dari Lembang Kencana dulunya, historisnya dari Kencana. Lembang Kencana, jadi Yoken, yogurt Lembang Kencana. Sudah berapa lama Kang Iwan memproduksi yogurt? Kalau produksi yogurt kurang lebih 20 tahun ya. 20 tahun? Karena pertama-tama historisnya pertama-tama dari budidaya, dairy farm. Terus kita balik ke proses pasca produksi, industri pengolahan home industry. Jadi tidak salah kalau mengundang Kang Iwan, karena Kang Iwan sudah lama berkecimpung di dunia persusuan. Dimulai dari keluarga Kang Iwan yang memang punya peternakan sapi di wilayah Lembang, dan kemudian sekarang beranjak kepada bukan cuma sekedar peternakan tetapi kepada pengolahan, salah satunya adalah yogurt. Bagaimana perkembangan untuk peternakan itu sendiri, Kang? Sampai saat ini perkembangan peternakan sapi perah khususnya, saya perjuangan kita dulu saya sebagai petani belum selesai, karena misinya saat ini kondisinya petani peternak saya rasa cukup memprihatinkan, karena susu kita berkompetisi dengan barang impor dari luar negeri. Jadi sedangkan kebutuhan susu tetap meningkat trennya sesuai dengan jumlah penduduk Indonesia. Jadi belum bisa terpenuhi. Kurang lebih sekarang hampir
85-90% itu impor. Oke. Gempuran impor terhadap pemenuhan kebutuhan nasional luar biasa ya. Apakah itu karena memang alam kita tidak cocok untuk mengembangbiakan sapi perah atau bagaimana sehingga sulit sekali menyamakan gitu. Anggaplah di angka 50 kan sulit sekali tuh ya. Kalau 85-15 itu terlalu jauh. Kenapa tuh Kang? Banyak faktor. Satu, dalam hal itu antara lain kalau kita seperti negara Eropa atau Australia, kita tidak mungkin. Jadi tidak mungkin kita 100% susu kita dari dalam negeri. Itu kita harus memahami lebih jelas secara geologi Indonesia kan negara kepulauan, bukan benua Australia. Beda itu salah satu banyak faktor. Yeah. Tapi walaupun demikian, dengan tanah lahan kita dari kepulauan ini masih banyak lahan yang masih kita garap. Cuman ini perlu perhatian khusus dan kita harus terpadu satu kesatuan. Karena sekarang petani dan peternak ini berpencar kecil-kecil, ya, ditangani. Jadi penanganan yang berbeda, hasilnya pun berbeda, manajemen juga berbeda. Berarti kata kuncinya sama dengan dunia luar, yaitu kolektivitas itu perlu ya, berkelompok dalam suatu komunitas petani, komunitas peternak, itu kayaknya harus ya kan ya. Ya, harus. Nah, mereka masih dalam porsi berkelompok itu yang akhirnya menyulitkan untuk penyamaan kualitas itu sendiri. Ya. Kemudian untuk pengolahan dari mulai susu ke produk itu bagaimana? Ada kesulitankah dalam bahan baku atau bahan bakunya juga ini dari impor? Nah, saya sendiri itu kita bisa membuat bahan baku dari impor, itu pasti bisa mutlak. Tapi salah satu misi saya perjuangan kita juga untuk membantu petani dan buat bantu kita sendiri dan lingkungan masyarakat kita sendiri mengadakan suatu proses edit value nilai tambah dari produk itu, kita bikin yogurt. Nah, dari yogurt ini kita harapkan adalah dari susu segar, pasteurized dari produk terdekat di sekitarnya, dengan harapan tetap mereka bisa tetap eksis gitu. Jadi sampai saat ini ada kepastian pasar buat kita, karena sampai hari ini harga mereka yang dijual melalui koperasi yang didistribusikan kepada bagian kepada IPS itu atau industri pengolahan susu, harganya masih rendah, masih minim. Ya, saya sendiri kita masih prihatin. Harus ada peduli dari semua instansi yang terkait bahwa petani kita sangat membutuhkan dan mengharapkan untuk itu. Karena pekerjaan mereka tidak ada pilihan selain itu. Kepastian harga penjualan, di mana mereka pada saat sudah memanen itu harus ditampung oleh suatu lembaga penampung dengan harga yang wajar seperti itu ya kan. Nah, kalau animo masyarakat sendiri terhadap produk-produk dairy dari Lembang bagaimana? Alhamdulillah, kalau animo masyarakat itu sangat tinggi, besar, karena kita juga harapan pasar kita juga paling besar adalah penduduk kita paling banyak, kita tidak perlu ekspor. Kalau ekspor mana ke Singapura jumlahnya sekecil, Malaysia jadi kecil. Penduduk Indonesia aja cukup dari kita untuk kita, gitu. Jadi karena pengetahuan dari masyarakat udah tahu manfaatnya dari susu dan turunannya, karena katakan 4 sehat 5 sempurna, gitu. Jadi 4 5 sempurna, kadang-kadang hanya mereka tidak tahu apa yang disebut sempurna. Karena susu itu bisa dibahas secara saintis maupun religius. Iya. Jadi slogan 4 sehat 5 sempurna sepertinya harus digaungkan kembali supaya ikut menaikkan pamor daripada penjualan susu. Nah, tadi sudah kita perbincangkan tentang pentingnya kolektivitas ya seperti di dunia luar. Nah, sekarang tentang merek kolektif itu sendiri, Kang. Kita kebetulan kan sedang menginisiasi merek kolektif ya supaya akhirnya bisa menjadi besar seperti yang kita lihat di Eropa, contohnya seperti tadi saya sebutkan di Koperasi Frisian Kambina. Itu kira-kira menurut Akang itu ide seperti itu bisa diterapkan di Indonesia nggak? Ya pasti bisa.
Harus Cuman bisa ya? harus bisa dan kita sendiri harus mau untuk itu karena kompetisi dunia usaha makin tajam sekarang sampai saat ini. Jadi khususnya legalisasi dan sebagainya. Ya, kolaborasi, ya, kemudian bersatu dalam suatu wadah yang memberikan kemudahan dan mempercepat proses-proses legal dan entity dari suatu produk itu sendiri, ya seperti itu. Nah, Mangga diceritakan ini ada apa saja rasanya? Ini ada strawberry, ada green tea, ada mango, terus ini ada mocha, dan ini anggur. Semua varian ada berapa kalau yang komplit? Sampai saat ini 5. Ada 5. Kita banyak varian tapi cukup 5 saja untuk menghemat efisiensi dalam penyaluran distribusi untuk pemasarannya. Sudah didistribusikan ke mana saja atau di wilayah Lembang? Untuk sama ini Lembang dan Bandung sekitarnya. Jadi kita juga menjual di tempat juga. Nah, antara lain kalau yang ini kita jual di Cafe Lupa dari himpunan kita di sini. Ya, perkumpulan Bumi Alumni yang punya Cafe Lupa. Itu pun menjadi cikal bakal dari merek kolektif ya kan? Iya. Di Cafe Lupa sendiri memang kita melihat ini sebagai suatu komunitas. Jadi tidak hanya tersegmen dengan yogurt satu produk, tetapi kita berusaha menampung beberapa macam dari produk-produk teman yang sejenis. Tapi jangan khawatir karena kita akan masuk dalam suatu rumah bersama di mana nanti akan mempunyai langkah tujuan bersama. Seperti itu. Kang Iwan, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di pagi ini dengan saya di channel Dr. DT Menyapa. Semoga apa yang kita perbincangkan dapat memberikan manfaat kepada yang menyaksikan. Demikian ulasan tentang koperasi, UMKM, dan ekonomi kreatif. Kali ini berkenaan dengan dinamika persusuan di Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di channel DT selanjutnya. Salam DT.